Gede 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 gede. Ini Rijal kelewatan dekat rumah, ada rumah selalu dia tunjuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan lagi. Pulang lewat situ lagi, ditunjuk itu tempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Besokannya berapa minggu kemudian ngaji begitu lagi. Saya bilang sama Rijal, Jal, itu rumah orang ngapain disolawatin? Lu diem aja dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Balik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Begitu terus. Satu waktu pas pulang ngaji motornya mogok, pisan di depan tuh rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ilahumun ni'mah walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Assalatu wassalamu ala ashrafil akmalan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونفعنا وإياهم بك أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Yang sama-sama kita hormati dan senantiasa kita muliakan dan penuh dengan doa Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Alatas, kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Mohon maaf al-hadat, kita doakan beliau pula mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan. Dan kita yang jadi muridnya Allah limpahkan ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pemimpin daripada Majlis Ta'lim Nur Syabab Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Tori Muhammad, kita doakan beliau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perjuangan dakwanya. Allah jadikan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan, dan selalu Allah kabulkan segala niatan dan hajat penuh dengan Rahman dan Rahim, dan pula selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Dan pula yang kami hormati para muallim, para tuan guru, para masyayikh, para asatiz yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun kita doakan beliau semua Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan, Allah berikan kesehatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajatnya. Ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat dan senantiasa selalu diiringi oleh syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang sama-sama kita hormati aparatur negara dalam ruang lingkup Kecamatan Pancoran Mas. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Cinta dan hadir di majlis taklim menandakan mudah-mudahan hajat terhadap wilayah Allah kabulkan. Wilayah dijadikan sehat semuanya, penuh dengan rahman rahimnya Allah, dan serta dinaungi oleh syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT,
serta yang mewakili daripada wakil ya, daerah Depok, semuanya aparatur negara kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih cuaca yang sangat indah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya turun dari panggung biar sama rasanya. Ya Bu ya. Ini ibu-ibu pada berdiri ikhlas. Nek ikhlas nek. Ya Allah tuh nenek ngerengket baik nyindiran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Dengan asbab maulid Nabi semua mendapatkan syafaat. Walau keadaan model kayak begini tetap sama Nabi diindahkan karena ada doanya Allahumma shayyiban nafian, bertanda bahwasanya hujan adalah nikmat. Insya Allah ini tempat Allah berkahi. Yang hadir Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang juga nyumbang daripada maulid malam hari ini Allah luaskan rezekinya. Amin Allahumma. Ini kalau nggak hujan maju nih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rahmat Allah kita tetap bisa berkumpul. Ini kalau berbicara tentang rahmat Allah, apa rahmat yang paling terbesar, Bu? 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 Lah ini mah kedinginan ya. Pak, rahmat yang terbesar bagi kita apa, Pak? Sehat. Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat jelas. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau siapa? Muhammad ibn Abdullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, tidak diutus Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali jadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau berbicara tentang Nabi Muhammad bukan hanya tok milik umat Islam, tapi menurut ayat ini lebih luas. Dapat lisan penjelasan dari saya punya guru, Allahu yarham, Syekh Muhajirin Ansar Ad-Dar, murid daripada Syekh Yasin Al-Padani. Beliau menegaskan bahwa kalimat illa rahmatan lil alamin sangat jelas bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat, bukan hanya pada bumi ini saja, tapi pada seluruh antariksa, langitnya daripada langit bumi, dan langitnya daripada langitnya planet dan dasar bumi ini dan maupun dasar langit ini. Jadi kalau berbicara Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling terbaik bagi seluruh alhamdulillah. Makanya jelas Allah perintahkan kita dalam ayatnya, saking kita bahagia membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman, yang tidak pernah menolak kepercayaan kepada Allah tanpa syarat, tanpa apapun, hakul yakin percaya sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh terus memuliakan Nabi Muhammad dengan kita membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kan jelas, Bu, jelas ini ayat. Kok kenapa sih Allah memerintahkan begitu? Kenapa sih setiap saat kita disuruh terus mengucapkan dan juga terus mengumandangkan kalimat yang namanya terdapat nama baginda Nabi besar Muhammad? Baik, secara mudah kita lihat dan kita pahami. Saya mau tanya, matahari terbit dari sebelah
matahari terbit dari sebelah. Yang laki-laki matahari terbit dari sebelah. Yang perempuan matahari terbit dari sebelah timur. Jangan bilang barat, berarti kiamat. Matahari terbit dari sebelah timur, berarti kalau matahari mulai dia terbit dari sebelah timur, subuh akan berkumandang dari arah sebelah timur. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lalu dilanjut waktu tengah dan dilanjut waktu barat. Saya mau tanya, hanya satu nama yang tidak akan pernah putus pada perputaran bumi ini, pada perputaran planet bumi, tiada lain adalah nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau subuh sebelah timur sudah mulai, ada azan apa tidak? Ada azan apa tidak? Lalu di antara kalimat yang ada di dalam azan ada nama Nabi Muhammad tidak? Ada. Daerah timur azan. Jangan jauh-jauh kita pakai Indonesia. Oh, Surabaya azan duluan. Kelar Surabaya dilanjut oleh Semarang. Kelar Semarang dilanjut oleh Jogja. Kelar Jogja dilanjut oleh yang namanya Jawa Barat Bandung. Kelar Bandung berapa menit kemudian, berapa detik kemudian dilanjut oleh Jakarta. Jakarta dilanjut oleh Sumatera. Sumatera dilanjut oleh daerah Aceh. Betul apa tidak? Berarti nama Nabi Muhammad tidak pernah putus dalam perputaran dunia ini. Itulah bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi segenap alam ini. Makanya sayang kalau kita jadi umat Nabi besar Muhammad tidak pernah mau menikmati bentuk yang seperti itu. Maka Nabi bersabda, rahima anfu rajulin, celaka bagi orang. Artinya apa nih celaka? Bahaya, akan dilintas musibah, akan ditimpa musibah, akan kena musibah. Sampai pula dalam hadis ditegaskan, al-bakhilu, dicap orang yang pelit. Summa na'udzubillahi min zalik, kalau dicap sebagai orang yang pelit. Kenapa? Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau menjawab dan memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa na'udzubillahi min, summa na'udzubillahi min. Tuh, ini baru nama nih, bentuk kemuliaan. Makanya Nabi bersabda, Bu, panjang kan? Bu, bodoh menahan dah. Bu, Nabi bersabda, apa sabdanya Nabi? Inna tad'ukum fi yaumil qiyamah asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Besok di yaumil akhirat kita akan dipanggil nama kita beserta nama kedua orang tua kita. Maka Nabi memerintahkan keindahan itu apa? Fahasinu asma'akum, maka perbagus nama kita dalam kehidupan dunia ini. Ini kita datang maulid, selalu hadir di maulid, paham gak nih tentang persoalan ini? Nabi Muhammad mulia asbabnya karena nama, Bu. Pak, Nabi Muhammad mulia asbabnya karena nama. Buka kitab Qurratul Uyun, pengarang kitab menyatakan, waktu kakenda Nabi ditanya oleh orang Arab, saat itu ditanya, ya Abdul Muthalib, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad? Padahal nama itu tidak pernah dipakai oleh bapak-bapaknya, tidak pernah dipakai oleh enjit-enjitnya. Tapi apa jawaban Abdul Muthalib, kakek Nabi yang tercinta? Rojautu ayyuh madu fis sama wal ar qad haqqaqallahu roja'ahu. Aku kasih nama Muhammad agar dipuji seantero langit dan dipuji seantero dunia, dan Allah hakkan Nabi Muhammad menjadi haknya dengan pujian. Berangkat Isra wal Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, Rafraful Hula, hanya satu-satunya Nabi, tiada lain adalah Nabi besar Muhammad. Bangga gak tuh Pak? Bangga gak tuh Pak? Bu, bangga gak? Alhamdulillah. Ini Nabi yang kita wajib ketahui ada berapa? Ada 20. Nabi itu banyak, tapi dalam akidah yang wajib kita ketahui ada 25. Hum Adamun Idris Nuhun Huduma Solewa Ibrahimu kullu
Ishaba Lutu wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wal Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanut tada Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Akha Imuddahoya. Tuh wa gak ulangin. Ini kedinginan apa emang budeg? Coba lihat, satu-satunya nabi loh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama harus dicontoh, ini yang diambil ibrahnya, ini yang dipahami. Konsep di dalam Islam sangat jelas. Nama adalah nama adalah Malah Asy-Syaikh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dan Al-Imam Qasim Ar-Rahili di dalam kitabnya itu menegaskan, saat Nabi Allah Adam alaihi salam, Pak Bu, diciptakan oleh Allah di sorganya Allah, saat Nabi Adam membuka mata, pertama kali kalimat yang dilihat oleh Nabi Adam di dinding sorga bertuliskan La ilaha Muhammadur Rasul. Nabi Adam nanya, ya Rob, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Allah jawab, Muhammadun sayyidun waladi Adam. Itu Muhammad adalah sayyid, Nabi Muhammad pemimpin, Nabi Muhammad penghulu, Nabi Muhammad penentu bagi semua anak Adam. Makanya jelas besok di yaumil akhirat Nabi Muhammad penentu kita. Makanya dalam ayat jelas tadi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, bagaimana jelas besok di yaumil akhirat kita akan berbaris di padang mahsyar bersama dengan nabi kita Nabi Muhammad, dan umat lain berbaris dengan nabinya, akan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Benar tidak kita sebagai umatnya dalam kehidupan dunia ini? Ayo, gimana caranya itu kita? Besok kita diakuin gak sama Nabi Muhammad nih? Bu, belah sono, Bu, ini payung ngalingin baik dah. Belah sono, tanggung dah hujan-hujanan. Gimana caranya besok kita diakui Nabi Muhammad? Bu, apa melototin saya? Pak, gimana caranya besok kita akan diakui sama Nabi Muhammad? Itu yang kita pikirin, itu yang kita telaah. Masih takut kita, masih khawatir kita. Padahal Nabi udah bersabda, kullu ummatin mu'afan illa mujahir, semua umatku akan dimaafkan, kata Nabi. Alhamdulillah. Enak gak dimaafkan besok? Enak gak kita diampuni Allah besok? Illa mujahir. Siapa mujahir? Orang yang gak mau. Summa na'udzubillahi min. Makanya contoh tuh, inna tad'ukum fi yaumil qiyamah asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Besok yaumil qiyamah kita akan dipanggil nama kita beserta nama kedua orang tua kita, fahasinu asma'akum. Maka ini perintah Nabi, contoh itu agar dalam kehidupan nama jadi doa. Masih banyak umat Islam, wabil khusus di Indonesia, mereka pakai nama dalam kehidupan tidak bercirikan makna, tidak punya arti, tidak punya niat yang baik dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Cuma na'udzubillah min zalik. Saya pernah ceramah, Pak Bu, di daerah Jember. Ada orang Jember? Ada. Saya ceramah tablik akbar akikoh wat tasmiyah di daerah Jember. Di saat saya suruh bacain Fatihah buat seorang anak, pada saat saya baca Al-Fatihah dengan niatan tawasul, Al-Fatihah ilal waladi ismi, siapa nama anaknya, disebut Justin Bieber. Bocah Islam, orang Indonesia, mau dibacain Fatihah namanya Justin. Saya yang berdiri kan mikir, diem, kata bapaknya, Kiai lanjutin bentar.
Kok Kiai diam? Lagi mikir. Mikir apaan? Justin Bieber artinya apa? Saya tanya, Justin Bieber artinya apa, Pak? Nggak ada arti sih Kiai, tapi ada maksud. Apa maksudnya? Justin, jajak sama titin. Lah Bieber bikin di Jember, samber gledeg. Ada yang begitu di sini. Lo kemarin kejadian, Bu, Pak, di rumah saya saat saya mau sholat duha, baru gelar sejadah. Kamar saya di depan, gelar sejadah sholat duha, kamarnya depan. Jendela saya buka, kalau orang lewat kedengeran, motor lewat kedengeran. Pas mau takbiratul ihram, Allahu Akbar, di depan rumah ada suara. Ini saya takbiratul ihram jadi batal karena mikir, siapa yang nangis? Pintu kebuka, kena saya batal, bini masuk. Bi, ada yang nangis di depan, saya batalin, saya keluar, saya buka pintu, nggak taunya Pok Kokom lagi nangis. Pak, itu Pok Kokom hamil 9 bulan. Bu, Pok Kokom hamil 9, nangisnya perempuan kalau hamil 9 bulan begitu tuh, gogoakan, pakai nada. Akhirnya saya samperin, Pok, ngapain sih pakai nangis pagi-pagi? Masuk. Berantem Pak Ustadz. Ame siapa berantem? Ditunjuk Pak di ujung gang, nggak taunya lakinya lagi megang tiang. Itu Pok Kokom nunjuk ambil monyong. Perempuan kalau lagi gedek begitu tuh. Monyong bimoli, bibir monyong 5 cm. Ada yang begitu di sini. Pura-pura loh. Akhirnya saya panggil, lakinya Bang Babas. Bang, sini Bang. Dia jalan aja tuh laki, bininya hamil 9 bulan lagi ngamuk-ngamuk, laki jalannya begini. Masuk lu ke dalam rumah, masuk. Bini kita bilang, buatin dah teh. Dibuatin teh. Kelar disediain. Pok Kokom minum, Bang Babas minum. Kelar minum kita tanya, Pok, ini ngapa pagi-pagi nangis model begini, Pok? Gedek sama laki kita, Pak Ustadz. Monyong lagi. Bang Babas bilang, ntar dulu, begini ceritanya Pak Ustadz. Apa ceritanya? Gini loh Pak Ustadz, ini bini saya hamil 9 bulan, diskusi dari tadi malam sampai tengah malam gak kelar, beduk subuh kagak kelar. Apa yang didiskusikan? Mau bikin nama, tapi dia nyontoh model temennya. Emang gimana Pok Kokom nyontoh temennya? Gini Pak Ustadz, temen saya kan bininya namanya, suaminya namanya Lili, bininya namanya Nana, anak lahir kasih nama Lina. Gak gampang Pak Ustadz, ini laki kagak mau, lakinya protes, lah kagak bisa, nama saya Babas, bini saya Kokom. Lalu tahu Baskom. Ini zaman Covid, anak lahir, murid saya kemarin namanya dikasih nama tuh anak Nur Karantinia. Saya bilang sambar gledek bener ya. Allahu Akbar. Beneran ini mah kejadian. Di penjaringan begitu, pas maulid tiba-tiba ada yang berdiri, Ustadz doain anak saya. Siapa namanya? Jalidi. Saya kan bingung. Orang Betawi nih. Ente Betawi? Iya Pak Kiai. Tolong doain dong Jalidi. Bingung kita. Di Betawi Jalidi artinya apaan? Kalau jali ada, lah ini Jalidi. Itu artinya apaan? Jalidi, jajal sekali langsung jadi.
Allahu Akbar. Ada ginengan di sini, ada model kayak begitu. Allahu Akbar lah, jangan. Al-ismun huwa doa, nama adalah doa. Apa ceritanya besok di alam kubur tatkala ketika malaikat datang dipanggil sama malaikat? Contoh, assalamualaikum ya Fauzan ibnu Syarkawi. Contoh di alam kubur, contoh orang masih ada jangan diaminin. Contoh. Mau kagak, orang Indonesia umat Islam cinta Nabi, nama anak rada ke barat-baratan. Jangan, Bu, tanya tuh sama guru-guru. Nabi aja kalau ketemu sahabat atau ketemu orang, namanya nggak ada maknanya langsung dirubah sama Nabi. Makanya ibu, bapak tolong, ini yang remaja-remaja yang baru nikah, jangan timbang ente lihat handphone cari nama 100 nama. Jangan timbang ente lihat buku kalau nggak nanya sama guru. Tanya sama ahlinya, tanya sama guru, tanya sama ustadz, tanya nama yang bagus, penuh makna dan arti. Jangan sembarangan cuman lihat di buku, jangan cuman sembarangan ente lihat di handphone. Emang ngejamin nih handphone bisa jawab? Kayak murid saya ngasih nama anaknya memang berbau Islam. Ini kantong mana sih? Ribet gua. Murid saya kasih nama anak emang baunya rada Arab, betul. Apa namanya? Rafi Hamam Kusmiono. Cakep gak? Rafi Hamam Kusmiono, cakep gak? Kusmiono nama bapaknya. Telepon saya, alhamdulillah Kiai, bini saya ngelahirin di rumah sakit. Buruan Kiai datang, ente yang ke rumah. Datang ke rumah, udah kasih nama, udah. Siapa? Rafi Hamam Kusmiono. Mi bikinin kopi dulu biar nggak keselak. Bikinin kopi, abis minum kopi dia nanya, kita terangin. Rafi, ente kasih nama Rafi, toib. Rafi ngangkat. Oh, Rafi ngangkat. Cakep gak tuh? Hamam, WC. Betanya kalau pergi umroh, Ainal Hamam sambil megang perut diunjukin toilet. Kusmiono bapaknya, berarti kan bapaknya ngedoain besok anaknya tukang WC. Makanya kesusahan hidup lantaran karena sebabnya itu. Ini kau maulid Nabi tapi tidak mau contoh sisi yang itu. Kalau akhlak Nabi sudah banyak yang bahas. Kita nggak sadar dunia ini bisa jadi aman, keadaan ini bisa jadi aman lantaran karena apa? Nama Nabi Muhammad nggak putus dalam azan. Kenapa melototin saya? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya jangan coba-coba masjid tidak ada azannya. Sampai Al-Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu an mengatakan di dalam kitabnya Syira Al-Halabiyah, beliau mengatakan bahwa siapa orang yang memuliakan maulid Nabi secara khusus terhadap nama Nabi besar Muhammad SAW, maka akan diamankan tahun itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ceritanya kemarin yang meletus, yang keluar erupsi gunung apaan? Gunung Semeh. Ada satu rumah milik Pak Roh Wadiman. Pak Roh Wadiman rumahnya kagak kependem sama yang namanya wedus gembel. Itu Pak Roh Wadiman dicari orang, ditanya apa amaliyah Pak Roh Wadiman. Beliau salah satunya, ada 3 amaliyah beliau. Amaliyah yang pertama beliau katakan, saya tidak pernah lepas sholat, wabil khusus sholat wajib, karena di situ ada nama Nabi Muhammad. Ini kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ajan bedul, yang qomat bedul, yang imam bedul, yang makmum bedul. Udah gitu yang ajan kakek-kakek. Ajan subuh, pengantin baru belipet kagak loncat. Coba dong. Yang kedua amaliyah Pak Roh Wadiman apa? Ini indah. Sedekah tapi lupa. Maksudnya dia bersedekah nggak nginget-nginget. Tuh kalau sedekah nggak nginget-nginget tuh. Kenapa
Kenapa? Karena dia percaya as-sadaqatun tadfa'ul bala, sedekah menghilangkan bala. Tapi dia sedekah nggak akan dia nyebut-nyebut, sedekah tidak dengan sombong. Kalau kita kan rada-rada keluar duit, dipirit-pirit lama banget, kotak amal udah mau datang pas dicabut 2000, rogohnya lama. Udah begitu Ustadz, kalau saya mah beda. Apaan? Oh, kotak amal udah jauh. Astagfirullah. Makin dekat kenceng. Astagfirullah. Udah depan. Astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Ada yang begitu? Ayo. Ini sedekah amaliyah yang indah. Apalagi nih madrasah mau dibangun tinggi nih katanya nih. Mau sampai tingkat 5. Amin. Wah Bu, kalau daerah ini ada model kayak gini, insya Allah aman Bu, berkah. Makanya jangan bosen-bosen, pokoknya udah Pak Ustadz Thorik, ini ada duit, bismillah bangun, bismillah bangun, bismillah bangun, udah. Jangan pakai ngomong sama tetangga, gua habis nyumbang Bu. Jangan. Paham? Yang ketiga apa amalia Pak Rohwadiman tadi? Yang ketiga nih indah loh Pak. Apa? Pak Rohwadiman saat datangnya hari kelahiran Nabi, di saat bulan Maulid, beliau khatamkan Yasin 3 kali dan Al-Ikhlas 21 kali, dan itu setiap tahun, tidak pernah berhenti. Walau beliau terbatas belajar ilmu agama, tapi cintanya Nabi, dan dia tidak pernah menghilangkan kebiasaan itu. Makanya jelas siapa orang yang mengkhususkan, siapa orang yang memuliakan kelahiran Nabi, di tahun itu akan Allah amankan. Rumahnya aman, keadaannya aman, rezekinya aman. Makanya nih malam saya katakan sekali lagi, baik Pak Camat yang datang, insya Allah besok jabatan Pak Camat akan langgeng sampai yaumil kiamah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan naik jabatan jadi wali kota. Lah kenceng apa sih? Pak Lurah naik jadi camat, Pak RW naik jadi lurah. Tuh, lah kencengin baik. Amin mah amin, timbang doa alhamdulillah. Tuh, orang yang model begitu saja memuliakan Nabi, dijamin loh sama Nabi. Ini maka kagak kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda nyautin, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo mulai pulang. Jangan. Summa na'udzubillahi min, summa na'udzubillahi min. Tuh, makanya perbanyak sholawat. Saya ada kejadian nyata Bu. Saya dulu keluar pondok pesantren Jawa Timur Malang, pulang ke rumah, lalu belajar di An-Nida sama Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dar, murid daripada Syekh Yasin Al-Padani, nyambungin sanad sambil saya belajar juga sama muallim Syafi Al-Hazami, Allahu yarham. Ketika lagi ngaji bareng sama temen Bu, namanya Rijal. Ini bareng Pak. Itu kita ngajinya di dekat rumah sakit Harum, kadang juga ke Jakarta, daerah Pondok Pinang. Itu lagi sama dia jalan pakai motor. Motornya motor Honda Supra. Ini Rijal kelewatan dekat rumah, ada rumah selalu dia tunjuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan lagi, pulang lewat situ lagi ditunjuk itu tempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Besokannya berapa minggu kemudian ngaji begitu lagi. Saya bilang sama Rijal, Jal, itu rumah orang, ngapain disolawatin? Lu diem aja dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Balik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Begitu terus. Satu waktu pas pulang ngaji motornya mogok, pisan di depan tuh rumah.
Dia standar, dia tenang, saya yang deg-degan. Kenapa standar, dia tenang, dia maju bu ke pintu gerbang tuh rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pas ketika nunjuk dapat di depan gerbang, gerbangnya kebuka. Keluar perempuan yang cantik, mau buang sampah. Si Rijal berhenti, saya yang deg-degan. Kan? Diomelin dah. Kan? Dalam hati, ya Allah selamatin kita ya Allah. Itu perempuan ditunjuk pakai solawat, ini perempuan berbalik nunjuk pak. Dia begitu, saya yang bingung. Ini perempuan bilang Rijal, kata Rijal Markona. Nggak taunya maju, deket-deketan, gantian nomor BBM. Pas di motor saya tanya, lu dari dulu ngapain sih nunjuk-nunjuk? Mudah-mudahan aja gue pengen punya rumah kayak begitu. Nggak taunya berapa bulan kemudian ada undangan Rijal dan Markonah nikah. Saya mau tanya, kira-kira Rijal sama Markonah tinggal di rumah itu apa enggak? Rijal kabul gak doanya? Kabul kagak? Bukan hanya tuh rumah, isi rumahnya sama pemilik dia dapetin. Alhamdulillah. Makanya bu, laki, suami, bu, suami, minta duit jangan pakai ngambek. Suami lagi tidur, tunjuk solawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Ini juga anak laki nih, kaum remaja. Mana nih kaum remaja, kaum remaji, yang pada belum nikah, jangan timbang di handphone lu pacaran. Ini belum nikah di handphone pacaran pakai WhatsApp. Udah makan tiang belum sayang? Udah makan tiang belum tayang? Kalau saya jawab keras bego. Kalau laki demen sama perempuan, simpen baik-baik, selawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah Markonah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah Markonah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah Markonah. Begitu. Ini mah kagak maksiat nulu summa na'udzubillahi min. Bu. Tuh, sholawat. Enak banget. Suami mau istri berubah, tunduk dan patuh sama suami tuh istri gampang pak. Lagi tidur pegang ubun-ubunnya sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau rada-rada degil tiup. Lah, Nabi Muhammad begitu bu. Alhamdulillah. Ini kita kadang kan kita cuman ya Allahu Akbar, dibilang ngakunya Islam tapi ya tidak mau untuk mencontoh itu. Ini saya mau tanya, kita Islam bukan? Kita Islam bukan? Punya iman tidak? Punya iman tidak? Jawabnya lemes banget. Islam bukan? Punya iman tidak? Punya ihsan enggak? Saya ulang, tanya lagi, pasti diem. Islam bukan? Belah sini, Islam bukan? Punya iman tidak? Punya ihsan tidak? Diem. Belah sini. Belah sini. Islam bukan? Punya iman tidak? Punya ihsan enggak? Iya lah pakai melengos. Yang pojok. Islam bukan? Bu, Islam bukan? Islam bukan? Punya iman tidak? Punya ihsan enggak? Apa ihsan? Apa ihsan? Mahwal ihsan. Di dalam semua kitab hadis dijelaskan, di semua kitab ulama menjadi hadis yang pertama dijelaskan. Dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada, dalam kitab Mukhtarul Hadis juga ada, dalam kitab-kitab yang lain, termasuk diantaranya kitab yang saya ajikan, yaitu kitab yang namanya Irsyadul Ibad ila Syabirir Rasyad. Di situ diperjelas mahwal ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan.
Dengerin nih. Mahwal ihsan. Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau kita ibadah seakan-akan melihat. Kalau kita ibadah seakan-akan melihat. Saya mau tanya, sholat udah ngeliat Allah belum? Sholat udah ngeliat Allah belum? Baca Al-Quran udah ngeliat Allah belum? Puasa udah ngeliat Allah belum? Fa'illam takun, kalau kita nggak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka. Maka balik konsepnya, Allah maha, yang keras, Allah maha melihat. Ini saya mau tanya ihsan, kalau kita ngaku Islam, ngaku iman, oh saya Islam, jalankan perintah Allah. Oh saya iman karena percaya sama Allah. Sekarang saya mau tanya, ihsannya ada apa enggak? Pak, percaya gak Allah maha melihat? Pak, percaya gak Allah maha melihat? Yang dalam, yang luar, yang semua laki-laki jawab, percaya gak Allah maha melihat? Jam 9 pagi keluar rumah, buka pintu, tutup pintu, buka pagar, tutup pagar, jalan kaki dapat 20 langkah, nemu duit cepet, cuekin apa injek? Pura-pura lu jawabnya, cuekin apa injek? Injek. Bohong kalau cuekin, yang ada juga duit cepet langsung buk. Diem. Toong, diem, datang tiing. Oh ngapain di situ? Enggak, kaki gua pegel. Tiing udah jauh, dia gerak aja gitu. Dia pelan-pelan baca bismillahirrahmanirrahim. Diambil sama toong. Apa kata toong? Rezeki laki soleh. Dia nemu duit ngaku Ada yang begitu di sini? Bu, suaminya datang nggak? Suaminya hadir nggak? Hah? Saya tanya dah, suaminya hadir gak? Hadir, ada yang hadir, ada yang enggak. Tapi tetap saya tanya, percaya gak Allah maha melihat? Percaya gak Allah maha melihat? Jam 10 pagi cuci baju, di antara baju yang dicuci celana suami, pas dikucek keluar duit 200 ribu, ngomong apa kagak? Kagak. Yang bener ngomong apa kagak? Waduh. Ada yang ngomong, halo assalamualaikum, waalaikumsalam bang, tadi ayah lagi nyuci, terus kantong celana abang keluar duit 200 ribu. Alhamdulillah. Bener. Laki nanya, mana duitnya? Habis. Babul lukotoh, barang temuan. Kalau barang temuan punya kita bukan? Punya kita bukan? Bukan. Makanya benar hadis Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Besok datang masanya tatkala manusia akan jauh dari ulama dan ilmu fikih. Kalau udah kayak gitu hancur semuanya. Summa na'udzubillahi min. Makanya Bu, ada juga perempuan laki pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, tadi saya nemuin segepok. Wah, bininya seneng, langsung siapin kopi, teh, susu. Wah, didudukin tuh laki. Udah dia minum, habis ditanya, mana duitnya bang? Yang segepok udah disedekahin. Goblok lu goblok. Summa na'udzubillahi min. Inilah Islam ya Islam, iman ya iman, tapi nggak punya ihsan. Makanya wajar. Apa wajarnya? Innalladzina yuduna Allaha war Rasul la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang nyakitin Allah secara hukum, kalau ada yang nyakitin Rasulullah secara hukum, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, mereka akan dilaknat di dunia ini dan dilaknat di alam kubur dan dilaknat di akhirat. Summa na'udzubillahi min. Makanya awas. Ini saya pesen, Nabi itu sangat khawatir sama umatnya kalau ihsannya hilang. Apa ihsannya? Yakin Allah maha melihat. Tolong jangan sampai itu hilang dalam kehidupan hati kita. Jangan ditaruh di otak, taruh di hati. Ini saya mau tanya,
Hidup mau diangkat derajat gak sama Allah? Hidup mau gak diangkat derajat sama Allah? Nggak jatuh-jatuh itu derajat, harkat martabat, kenikmatan, keberkahan terus sama Allah diangkat. Mau apa tidak? Yang pertama, ada 2 syarat. Ayatnya 1, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu. Yarfa'illahul ladzi, siapa orang yarfa akan diangkat, akan terus diangkat harkat martabat derajat kehidupannya, keberkahannya, rahman rahimnya sama Allah akan diturunkan dan terus tidak akan terputus. Syarat yang pertama adalah amanu billah, yakinkan iman itu dikunci dengan Islam dan dikunci dengan ihsan. Nabi menegaskan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan sering-sering kita nyebut kalimat la ilaha illallah. Lantas setelah la ilaha illallah, apa yang kita lakukan? Buka surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita udah cinta dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, ingat dalam ayat itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidambika, wawnya waw atof, nggak bisa putus. Di situ ada lam berkasrah, hukumnya adalah litamliki linapsi, maka kita wajib minta ampun buat ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia, masuk ke alam kubur. Itu dianjurkan dan diperintahkan sama Allah. Jadi sering-sering kita ngedoain orang yang sudah meninggal dunia. Sering-sering kita ngedoain orang yang sudah meninggal. Kok bisa begitu Ustadz? Kan yang udah meninggal dunia mah udah. Yas'alunaka 'anir ruh, bertanya tentang ruh, wa min rabbi, urusannya milik Allah. Betul, ruh milik Allah. Yuk kita buka kitabnya Irsyadul Ibad, kullu zanazatin yadlisuha maqabir. Semua jenazah duduk di atas makam. Makanya adab di dalam Islam, nggak boleh kita nginjek makam, nggak boleh kita dudukin tengah-tengah makam. Kenapa? Kullu zanazatin yadlisuha maqabir. Semua jenazah hakikatnya duduk di atas makam. Itu urusan Allah, karena alam kubur adalah milik Allah. Kalau Allah mau taruh di situ, haknya Allah. Apa sih tugas daripada orang yang ada di alam kubur? Tugasnya cuma 2. Yang pertama, menjawab pertanyaan Allah lewat malaikat. Kelar mereka menjawab pertanyaan Allah. Yang kedua, tugasnya apa? Tugasnya menyaksikan ahli keluarga yang masih hidup. Ibu, bapak, kaulah remaja, kaulah remaji, hai adik-adik, hidupmu terus dipantau dan ditonton oleh ahli keluargamu yang ada di alam kubur. Kalau ada ahli keluarga yang masih berbuat maksiat, masih berbuat jahat, masih mabok, masih narkoba, masih terus gibah, namimah dan hasud, maka ahli kubur berdoa kepada Allah, Allahumma la tamattuhum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka dulu sebelum dapat hidayah. Makanya kalau ada orang jahat, kita doain nggak mati-mati tuh. Kenapa? Karena ahli kuburnya ngedoain biar dapat hidayah. Makanya Nabi Muhammad, kalau ada yang jahat sama Nabi Muhammad didoain biar orang itu dapat hidayah tuh. Oh gitu Ustadz? Iya. Sekarang saya mau tanya, ngucapin salam sunnah apa wajib? Ngucapin salam sunnah apa wajib? Ngucapin salam sunnah apa wajib? Ngucapin sunnah, jawab. Ngucapin, jawab. Kalau ada orang ngucapin salam, wajib gak kita jawab? Sekarang saya mau nanya, ziarah kubur ngucapin salam gak? Ngucapin ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum min ahli la ilaha illallah. Assalamualaikum min ummatir rasul. Senada dengan kalimat itu, ngucapin jawab. Kalau kita ziarah kubur ngucapin salam, yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Yang jawab ahliku. Untung kuping kita budek. Lo coba sama Allah kalau dibuka, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Masuk apa kabur? Nih orang sini. Jangankan masuk ke area makam ngucapin salam, orang lewat aja boro-boro ngucapin salam, yang ada angkat tuh dia punya androk, apang numpang, orang Pancoran Mas mau lewat.
ucapin salam. Itu bukti nyata bahwa hakikatnya yang ahli kubur saja masih bisa mendengar, apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada umatnya yang terus cinta dan bersolawat, niscaya Nabi akan membalas kepada mereka 1 solawat, 10 solawat kebajikan, dan Allah akan kabulkan apa yang jadi hajatnya daripada umat Nabi besar Muhammad. Yang kedua, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang kedua, belajar ta'allam fa innal ilma zainun di ahlihi wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Belajarlah ilmu akan menghias diri tuh. Kalau kita mau berkah hidup ini, jangan putus belajar ilmu, apalagi ilmu agama. Lebih-lebih lagi kita belajar apa yang kaitannya dengan ilmu agama, yaitu Al-Quranul Karim. Belajar ilmu Al-Quran, lebih-lebih belajar baca Ini udah ada tempat model kayak gini. Sayang kalau kita tidak belajar. Kiai, Ustadz, mohon maaf, saya mah malu, belum bisa baca Al-Quran. Bu, Pak, gampang kalau belum bisa baca Al-Quran. Masih baca Iqra gampang. Saya kasih tahu nih rumusnya saya kasih tahu ya. Kalau ibu belum bisa baca Al-Quran, bapak belum bisa baca Al-Quran, kaulah remaja belum bisa baca Al-Quran, masih baca Iqra gampang. Entar pulang ke rumah, ambil duit ke toko kitab, beli Al-Quran yang gede, sepaling gede. Tanya aja, saya mau beli Al-Quran yang gede sekalian. Udah dapet Al-Quran gede, bawa ke rumah, taruh di meja, buka tengahnya. Nih, saya kasih tahu nih, buka tengahnya, kelar buka tengahnya, ambil Iqra, taruh tutup, beres. Iqra taruh disamper ngaji sama temen. Markonah nyamper Turkiem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiem ngaji yuk, ayo. Turkiem keluar bawa Al-Quran yang gede, taruh di dada. Oh, ditanya sama Markonah, Turkiem udah baca Al-Quran? Jawab, alhamdulillah. Juz berapa? Jawab, juz setengah. Ngaji sama ustadz, jangan pakai malu. Biasa kalau kita ngaji kan dimulai sama doa, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Enak Ustadz, Ustazah, Al-Fatihah. Tadi yang bawa Al-Quran tuh tengahnya Iqra, buru-buruan maju duluan, duduknya di depan. Ustadz, buka tuh Al-Quran tengahnya Iqra, kasih tahu Ustadznya. Ustadz juga ngerti. Baca yang kenceng, Bismillahirrahmanirrahim. Paling mah temen denger Allah, tengahnya baca pelan, khusyuk. Alif patah a, ba patah ba, ta patah ta, a bata, ba fathah ba, fa fathah fa, lam do malu, bapak lu. Ustaz juga paham. Faida qiraatul Quran mahirun ma qiraatil bararah. Siapa orang yang pandai dan rajin baca Al-Quran, dan dia tahu makharijul hurufnya, dan dia punya gurunya, dan dia mengamalkan isinya secara perlahan-lahan ma'a kiramatil bararah, maka dia dapat doa malaikatur rahmah, dapat doa malaikatur faida ya ta'u. Kalau dia bacanya terbata-bata, kayak tadi dia baca Iqra, atau dia bacanya ida waqo atil lama banget yang belakang gedek wa kan gitu ya, ta'u namanya. Fahuwa ajroni, dapat pahala alhamdulillah. Enak kalau Al-Quran udah kita belajar, kalau Al-Quran udah kita serap, kalau Al-Quran kita udah mahir. Enak, sholat juga tenang, nggak ribet nyari imam, nggak susah nunggu imam. Ini kan kejadian banyak, imam banyak yang kerja, yang bisa baca Al-Quran kena sip-sipan. Yang terjadi adalah nggak ada imam. Kejadian Bu di Bekasi, ajan toong, salawatan tiing, yang nunggu pintu teeng.
nungguin habis ajan, nggak ada juga tuh yang datang tuh orang. Nggak taunya Bang Bedul tadi datang. Nih Bedul orang yang nggak doyan ngaji tapi gengsinya tinggi. Ada gak yang begitu umat Nabi? Umat Nabi kalau nggak mau ngaji, jangan punya gengsi. Kalau nggak mau ngaji, kalau nggak bisa ngaji. Bedul datang masuk ke dalam, kata Tiing, ada Bang Bedul. Wah, Bang Bedul maju jadi imam. Nih Bedul tumben-tumbenan bu, maju dia jadi imam. Sholat maghrib 3 rakaat. Bedul rakaat pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah waladhdallin amin, bocah toong teeng tiing kelar waladhdallin amin. Ini tebak-tebakan. Si teeng bilang, Bang Bedul kulhu falak apa anas? Kata tiing, kayaknya si kulhu. Bang Bedul baca bismillahirrahmanirrahim kulhu wallahu ahad. Kata tiing 1-0. Tebak-tebakan bocah. Nih Bedul denger, naik rakaat kedua, gengsi, waladhdallin amin. Toong bilang, Al-Falak apa Anas? Kayaknya Al-Falak. Oh, gengsi Bedul. Dia baca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar. Kata bocah-bocah tumben. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. 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 Bocah tiga-tiganya goyang. Setengah jam kagak kelar-kelar. Saya mau tanya, Al-Falak sama Inna Atoina panjangan mana? Panjangan mana? Inna Atoina sama Al-Falak panjangan mana? Panjangan Al-Falak. Ini kata Tiing, Bang Bedul kagak sudah-sudah ya? Kata Teeng, nggak, gua apal. Tuh bocah sombong. Umat Nabi nggak demen sama umat yang sombong. Oh, bocah sombong. Gua apal, tepuk dada. Ya udah kata Toong, sautin buruan. Ini udah setengah jam kagak kelar-kelar ini. Dari tadi juga kagak sudah-sudah. Ya udah disautin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bedul ngerasa dia berhenti. Emang dia lupa. Disautin sama Teeng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyambung apa mati? Tuh, gara-gara nggak mau ngaji, gara-gara gengsi. Tapi kalau ilmu mau manfaat, syaratnya saya cuman pakai syarat dari Syekh Imam Nawawi. Apa kata Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya? Beliau berdoa begini, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tazhab min barakati ilmihi minni. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha rahman, yang maha rahim, tutup aib guruku dari mataku, jadikan mataku bagaikan buta. Tutup aib guruku dari kupingku, bagaikan kupingku budek. Tutup aib guruku dari pikiranku, bagaikan aku tak bisa berpikir. Ibu, bapak, kaulah remaja dan remaji, kalau ilmu mau manfaat, jangan pernah lihat cacatnya guru, jangan pernah lihat salahnya guru, jangan pernah menghina guru, jangan pernah membuat hoak atau gosip terhadap guru. Paham? Jangan coba-coba menghina para asatiz, jangan coba-coba menghina para ulama, jangan coba-coba menghina para aulia yang merupakan sabda Nabi, al ulama warasatul anbiya. Jangan. Ini pesan saya. Urusan-urusan mereka dengan keilmuan yang di atas, cukup kita mendoakan mereka semua pada sehat walafiat. Allah berikan mereka kesehatan semua. Allah lindungi mereka semua. Allahumma astur aiba muallimi anni. Jangan. Wala tazhab min barakati ilmihi minni. Dan juga doanya Imam Nawawi, ya Allah, jangan jauhkan berkahnya ilmu guruku dari kehidupanku. Makanya Pak, Bu, kalau ada guru, kalau ada ustadz, kalau ada ustazah, kalau ada kiai, kalau ada ulama, tolong hormati mereka, muliakan mereka. Lebih-lebih lagi, pandai-pandailah kita memberikan idholus surur, kebahagiaan pada guru kita. Saya selalu dipesan sama kakek saya,
almarhum Mualim Qasim Amirullah, ya, beliau pernah selalu pesan sama saya masa hidup, Fauzan, kalau mau berkah selalu datang ke rumah guru, jalannya begini nih. Kenapa begitu? Nenteng. Nenteng. Ini mah kadang kita punya handphone. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz mau curhat, datang, jangan WhatsApp. Hormati guru. Makanya kalau orang zaman dulu, ayo boleh kita akui, mau bulan Ramadan datang nggak ke rumah guru? Datang nggak ke rumah guru? Mau dekat Lebaran datang nggak ke rumah guru? Bulan Ruah datang nggak ke rumah guru? Bulan Muharram datang nggak ke rumah guru? Orang dulu. Sekarang, ayo. Makanya banyak ilmu yang nggak manfaat. Dan saya simpulkan secara keseluruhan terhadap berkahnya guru. Silakan guru agama atau guru pendidikan umum, tolong. Dan ini saya katakan sekali lagi, bapak, ibu, kaula muda, kaula remaja, ketika gurumu marah jangan pernah ada kebencian. Sungguh miris hati ini tatkala mendapatkan kabar proses zaman dahulu tahun yang lalu banyak guru yang dipenjarakan. Summa na'udzubillahi min. Ketika anak kita dididik sama guru, ikhlaskan apapun yang jadi didikan guru. Tapi ingat, saya hanya berpesan, tolong cari guru yang punya sanadnya jelas. Dan ini Nurus Syabab, saya punya sahabat Ustadz Muhammad Thorik, ya. Ini beliau ini, Ustadz Tori ini sanadnya jelas, dan juga guru-guru yang hadir di dalam sanadnya jelas. Tolong kita muliakan para guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka Allah sehatkan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Indonesia berkah lantaran karena banyaknya ulama, dan juga keberkahan dari para aulia ussalihin, dan juga para tuan guru, para ulama, para masyayikh. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca Al-Fatihah, nanti doa ditutup oleh para tuan guru yang lain. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sa'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan likulli syarrin, jalibatan likulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid dini malutil afiyah wa ala niyati an tagasham bir rahmal maghfirah. Allahumma ya qadiyal hajat, agisna hajatinna kulluhum. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazna bihifzikal karim, akrimna bikaramatikal karim. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin, bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya turun dari panggung bukan untuk nyari sensasi, tapi saya mau cari amalia idkhulus surur. Saya pengen bahagiakan jamaah. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, saya turun dari panggung bukannya mau cari sensasi dengan hujan, tapi saya mau bahagiakan jamaah. Dan yang kedua, insya Allah mohon doanya. Insya Allah mohon doanya. Habis dari sini saya langsung beranjak ke Soekarno-Hatta untuk saya terbang ke daerah Aceh. Doakan dari daerah Aceh, doakan lagi saya ke Riau, Riau doakan lagi nanti saya diterbangkan Kalimantan, Kalimantan saya ke Surabaya, Surabaya saya ke Jogja, Jogja pulang ke Jakarta kalau ada yang ngundang. Iya bang, ngapain saya ngamprak-ngamprak, kalau ada yang ngundang. Ibu bapak kalau main ke Bekasi silakan keluar tol Timur, Bekasi Timur, nyebrang rel kereta api, bola kapal, terus nanti ada rumah sakit Sentosa, mampir ke rumah saya belok kanan, terus rumah tingkat 3.
yang sebelahnya. Maksudnya patokan rumah tingkat 3 ya, Majelis Taklim Asy-Syarqawiyah ya. Mudah-mudahan semua Allah berkahi. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.